apa bro dan sehat-sehat semua. Sekarang kita mau Q&A karena kita udah sampai ke 100.000 subscriber. Hore! Aduh, thank you so much bro. Udah sampai 100.000 subscriber gini, gue juga gak nyangka bro, bener gak nyangka. Dan gue bela-belain nih buat video kayak gini karena janji adalah janji. Lu tau gak sekarang jam berapa bro ya? Gue kasih unjuk lu jam berapa sekarang lagi. Nih gue lagi ada di kamar. Nih sekarang itu lagi jam berapa tuh bro? Jam 3:30 pagi bro. Gue beneran jam 3:30 pagi. Dan gue tadi kerja, gue remote kerja dari rumah ya. Ini monitor TV gue, nih monitor laptop gue, nih laptop pribadi gue. Nih. Oke, udah agak terangan dikit. Jadi gue tuh lagi kerja malam hari ini. Dan tadi gue tuh kayak perbaiki network gitu lah, ganti konfigurasi, ganti network. Nah, oke, yang belum tahu, gue itu adalah seorang software engineer. Gue itu Utran engineer lah di telecommunication. Itu kerjaan gue itu kayak ganti-ganti konfigurasi, buat script, kayak sedikit-sedikit programming ya, kayak gitu lah bro. Oke, untuk lebih mengenal lebih dekat gue lagi, lebih dekat ya lo, kayak apa aja gitu bro ya. Lu itu bener-bener bro ya, lu itu bener-bener yang gue anggap itu kayak temen gitu, udah nemenin gue nge-YouTube sampai kita sampai 100.000 subscriber gini. Gue inget banget gue mulai nge-YouTube itu di bulan 2017, di bulan Maret. Iya, berarti kita udah kayak 2 tahun gitu bro. 2 tahun 2 bulanan lagi kira bro ya. Bro, thank you so much bro, udah 100.000 subscriber. Gue gak nyangka banget bro. Oke, ini ada pertanyaan dari lu semua bro. Udah ada pertanyaan di sini. Komputer gue kok bunyi ya? Wing katanya. Oke, kita matiin dulu ya komputer gue. Lu ngeliat kecanggihan dari komputer kantor gue bro. Ini bisa face recognition ya. Jadi gue bukanya itu udah kayak face kayak gitu doang. Jadi langsung dari muka gue gitu doang gue bukanya bro ya. Gue nggak tahu itu teknologi biasa atau enggak. Cuman sama gue luar biasa bro ya. Gue matiin dulu, gue shutdown dulu. Jadi kita lepas dari pekerjaan. Oke, gue shutdown. Matilah engkau. Oke, kita langsung pertanyaannya bro ya. Q&A kita bro. Tak kenal mata tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita Q&A sekarang. Pertama, Q&A-nya itu dari Deva Yuneza, oke, di Instagram. Banyak yang nanya gue di YouTube, cuman kita masuk Instagramnya biar trafficnya masuk ke Instagram gue. Instagram gue cuman 4.000 subscriber bro. Jadi kayak jomplang banget sih, jomplang sama YouTube sama Instagram gue. Oke, dari Yos Dev. Anyway bro ya, ini pertanyaan nih ada kayak 80 gitu bro, 80 sampai 90 kayak gitu lah. Gue nggak tahu sampai kebaca semua atau enggak. Cuman kalau yang ada multiple gitu pertanyaannya, ya udah kita satu aja jawabannya gitu bro ya. Dari Yeza Yunenza, kenapa lu milih kerja di Amrik bro? Gue udah jawab ini pertanyaannya sebenarnya di video gue yang lama. Kalau lu subscriber gue yang lama, ngikutin gue yang lama bro. Jadi gue itu kerja di Amrik sejujur-jujurnya bro, sejujur-jujurnya, karena gue tuh Indonesia nggak dapet kerja. Gue serius, di Indonesia itu susah kerjaan kayak Utran engineer, telecommunication engineer, persaingan tinggi banget. Jadi malah anehnya kerjaan yang kayak gue itu banyakannya itu di luar negeri gitu. Gue kan udah kerja ke Brunei, udah kerja ke Mesir, udah pergi kerja ke Amerika sini nih. Jadi yang paling sebenarnya, jadi dapat kerja yang paling mudah itu di luar negeri. Gue seriusan bro, di luar negeri. Makanya gue di sini. Dan juga rasa gue sih kayak gimana ya, kayaknya di luar negeri gitu kayak gue kan dari Pekanbaru gitu bro. Jadi Pekanbaru nggak macet-macet banget. Jadi kalau di Amerika itu jadi lebih enak gitu. Nggak macet kayak Jakarta. Oke, pertanyaannya dari Ilmi. Tips untuk kerja di Amerika sebagai junior programmer pak.
kerja di Amerika. Kalau kerja di Amerika sebagai junior programmer, kalau lu masih junior, saran gue bro ya, lu itu lebih baik cari dulu pengalaman di Indonesia, banyak-banyak pengalaman, terus cari kerja lagi ke luar negeri. Itu lompat-lompat gitu. Lu cari kerja yang negara deket-deket dulu aja, kayak di Malaysia dulu, Singapura dulu. Nah, udah banyak pengalaman overseas lu baru lamar kerja ke Amerika. Semua lamaran kerjanya itu ada di website LinkedIn atau di monster.com atau di indeed.com. Gue seriusan bro. Jadi perbanyak lu experience, oke? Wah, ini dari PX Hobbies. Nah, PX Hobbies ini nih channel inspirasi gue, channel diecast. Lu subscribe ke dia bro ya, PX Hobbies. Mantul, selamat om, thank you om. BTW ada lowongan gak di Amrik? Hahaha. Banyak lowongan, banyak banget di Amrik. Mau jadi apa aja bisa di Amrik bro. Yang penting lo itu punya visanya, bisa kerja di sini, terus juga bisa ada apa ya, ada pengalaman kerja gitu. Habis itu lamar-lamarnya kerjaan di LinkedIn dan di mana-mana aja. Semua pekerjaan ada di sini, kayak engineer kayak gua, mau jadi apa aja lah, mau jadi koki ada juga orang Indonesia, mau jadi supir truk juga ada, mau jadi macam-macam bro. Banyak kerjaan di sini, oke? Terus ada official, oke? Om bro, itu punya 2 kewarganegaraan atau 1? Kalau 2 kewarganegaraan gimana caranya biar bisa jadi warga negara sana? Gue itu cuman warga negara 1 bro. Cinta Indonesia gue tumpah darah Indonesia, cinta Indonesia gue. Jadi gue masih Indonesia aja, gue bakalan keep Indonesia. Jadi kalau mau jadi 2 kewarganegaraan itu, lu itu lahir di sini gitu ya, lahir di Amerika sini, dan gak mungkin lu dilahirkan lagi. Jadi kalau lahir di Amerika, lu itu bisa 2 warga negara, Indonesia dan Amerika. Cuman lu itu harus milih warga negara lu kalau udah 18 tahun. Jadi mau jadi Indonesia atau Amerika gitu. Kalau mau jadi warga kenegaraan Amerika sini, cara itu berbagai macam. Bisa jadi lu itu harus cari permanent resident dulu. Cara permanent resident itu berbagai macam juga. Bisa dari kerja, bisa lu itu nikah sama orang bule bro. Cie. Jadi kalau ada orang bule-bule gitu, kalau lu masih single ya inilah ya, coba-coba ya. Siapa tuh lu bisa ini nikah terus bisa dibawa ke sini. Udah pernah gue bahas juga di video gue berikutnya. Belum ya, oke? Dari Sandi Rizaldi, riwayat pendidikan dari SD sampai kuliah bang. Dari SD. Iya gue jawab bro. Oke, dari SD gue itu SD di SD Cendana Pekanbaru. Udah tuh gue SMP di SMP Cendana Pekanbaru. SMA gue SMA Cendana Pekanbaru. Sebagai seorang murid yang tidak begitu berprestasi bro. Terus gue kuliah gue itu di STT Telkom Bandung, jurusan Teknik Elektro Telecommunication, angkatan 2002. Jadi bisa tahu lah umur gue berapa ya. Ya udah, umur gue 34. Terus ya udah, itu riwayat gue. Thank you ya bro ya. Terus Nur Hidayat T4323, oke? Kok DM saya nggak dibalas? Saya subscriber Kak Bayu, cuman mau bilang semoga subscribernya Kak Bayu nanti bisa 1 juta, amin alamin. Thanks ya bro. Waduh bro, bener-bener bro DM bro. Duh, gue pengen balas DM, tapi gue harus balas DM itu kayak satu-satu gitu bro. Bener bro, gue sejujur-jujurnya aja yang DM ada gue itu dari gue dulu awal gitu ya. Gue itu yang DM sekarang itu ada yang masuk itu ada kayak 300 bro DM. Jadi gue jawab satu-satu. Jadi tunggu aja bro. Bener-bener bro ya, dari sampai DM itu cuman bilang say hi doang, dari DM yang jualan peninggi badan sampai macam-macam. Jadi sorry bro, tapi bakal gue bahas bro. Kalau belum gue balas gue minta maaf bro ya. Dari M Rizky 26, jawab ya. M Rizky 26.
Lebih suka mobil berbau Jepang, JDM, atau mobil Eropa? Oh, ini mobil Hot Wheel maksudnya. Kalau milih Eropa, negara mana yang menurut Om lebih keren mobilnya? Kalau gue bro ya, kalau gue tuh sebenarnya kalau sesuka-sukanya gue itu suka itu mobil tuh Ferrari bro. Ferrari Italia kayak gitu. Terus gue mobil-mobil Amerika kayak gitu gue kurang suka gue. Ini reference gue sendiri aja gitu, karena kalau mobil Eropa Amerika gitu gue tahu di Amerika gitu kalau lu beli mobil Amerika lu jual lagi besoknya harganya langsung melambung turun banget gitu, mobil asli udah. Jadi gue gak seneng mobil Amerika. Kalau mobil JDM gitu, mobil Datsun, wah gue seneng banget Datsun. Karena apa? Karena lu juga yang bilang sama gue itu hot item, harus lu beli Hot Wheelnya. Jadi akhirnya lama kelamaan gue jadi kayak dibilangin harus beli. Jadi gue suka juga. Cuman jiwa gue nih sebenarnya di Ferrari sebenarnya bro, jiwa gue. Cuman JDM gitu tuh karena keracun sama lu bro. Tapi keren juga lah JDM, jadi gue koleksi JDM Datsun gitu, biar keren gitu bro. Terus kapan Om koleksi diecast? Jadi diecast gue mau cerita dikit nih, flashback diecast gue. Jadi itu berawal dari 1,5 bulan yang lalu, gue serius bro. Channel gue naik itu gara-gara 1,5 bulan yang lalu. Jadi ada salah satu si bro yang DM ke gua, bro tolongin bro, coba cek harga Hot Wheel yang ada di Amerika gitu. Buat apaan orang tua main Hot Wheel gitu? Ya jadi bukan anak kecil lah gitu kan, karena gue taunya itu Hot Wheel gitu tuh mainan anak kecil gitu, mainan anak gua yang gue itu beli di Walmart, Target, sampai rumah itu udah kehilang-hilangan, masuk kolong segala macem. Terus gue bingung nih kenapa orang nyari-nyari Hot Wheel gitu kan. Terus ternyata Hot Wheel tuh banyak banget ininya komunitasnya gitu, kayak di Facebook gitu. Gue kaget gitu kan. Terus si bro itu juga jelasin ke gue, katanya itu nama si bro-nya itu gue masih keep kontak terus bro. Bro Rivaldi, thank you so much bro udah ngenalin gue sama diecast bro. Jadi gue jadi malah keracunan kayak gini bro Rivaldi. Jadi gue cuman cek harga Hot Wheel yang ada di Walmart gitu, terus gue posting ke YouTube-nya itu naik banget gitu. Terus juga gue mikir kok banyak banget yang senang-senang gitu kan. Terus gue cek lagi gitu, lama-lama gue keracunan. Akhirnya gue sekarang beli di sampai di eBay gue ngebit terus, sampai gue cari-cari ke pasar loa, sampai gue cari-cari ke toko-tokonya gitu. Jadi gue keracunan bro diecast gini. Jadi ini adalah permainan yang sangat merogoh kocek bro ya. Jadi lo harus hati-hati gitu. Alright. Deva Chef 46. Data diri asal kenapa ke Amerika, kenapa suka diecast? Data diri, nama gue Bayu Hidayat, panggilan gue Bayu, channel gue Hidayat Squad, anak gue ada 2, Rehan Maziat, istri gue 1. Gue tinggal di California, Amerika. Terus kenapa gue ke Amerika? Gue kerja di sini bro. Gue nggak jalan-jalan karena gue nggak banyak duit. Gue nggak seperti kaya seperti lu semua bro. Jadi gue hanya seorang pekerja gitu, yang pekerjaan utama gue nge-YouTube. Oke. Kenapa suka diecast? Ya? Karena apa bro ya? Kayak candu gitu bro. Kayaknya lu itu punya mobil beneran gitu, yang rasa senengnya kayak punya mobil beneran, cuman harganya murah gitu. Dan malah gue sekarang malah senengan lihat diecast daripada lihat mobil beneran gitu. Lucu bro ya. Dan juga keracun sih bro sama lu semua bro. Lu yang komen-komen gue kan, lu bilang bro ini keren gitu. Jadi sampai ke bawah pikiran, sampai ke bawah tidur gitu. Oke, ada Fras Setia Agung. Om bro, pertama-tama selamat udah 100.000 subscriber. Thank you so much bro. Mau tanya kapan Om mau room tour loatin semua koleksi Hot Wheel-nya. Oke, gue bakalan liatin koleksi Hot Wheel gue.
khususnya bro yang Hot Wheel yang gue bakalan beli, yang udah gue beli di eBay, yang gue belinya itu Ngebeat. Gue tuh suka Hot Wheel yang vintage, yang barang-barang lama, yang red line kayak gitu, karena gue berpikir yang red line gitu, yang atau yang klasik-klasik gitu bro, harganya bahkan melambung tinggi gitu. Pendapat gue aja bro ya. Dan rasanya kalau yang red line lama-lama gitu, kayaknya ini deh apa namanya, kayaknya lebih mantep gitu buatannya itu, karena kan buatan zaman dahulu kala itu kan harganya tetap $1 tuh. Dulu kala $1 itu sama sekarang $1 gitu, itu kan berbeda gitu. Dulu kala $1 itu bisa ngebuat diecast yang bisa kebuka pintunya, yang besinya itu yang keren banget. Kalau sekarang tuh yang kalau lu perhatiin, kalau yang $1 sekarang itu udah bergabung semuanya, ada yang plastiknya juga bawahannya gitu. Jadi nggak 100% besi diecast, oke? Kayak gitu. Oke. Bang dari Gak nggak tahu 225, Bang kapan mau beli Hot Wheels Supreme-nya Bang? Udah gue cari bro, harganya udah nggak masuk akal lagi. Harganya sampai $150 bro, $150. Lu kalau rupiahin tuh $150 itu udah kayak 500, udah kayak 2 juta bro. 2 juta Supreme, padahal jualannya cuma $20 dulunya. Hah, gila bro, memang digoreng-goreng semuanya. Berapa jumlah Hot Wheel abang? Cie, berapa jumlah Hot Wheel gue bro? Lu bayangin ya, dulu gua koleksi Hot Wheel baru 1,5 bulan yang lalu. Sekarang lu tau Hot Wheel gua udah berapa? Hot Wheel gua itu udah lebih dari 100. Gara-gara lu semua suruh-suruh gue beli Hot Wheel, ini Hot ATM gue beli semuanya bro. Dan banyak banget. Istri gue gak komplain sih, cuma akan komplain. Oke. User 2542, kapan giveaway Super Treasure Hunt-nya bro? Super Treasure Hunt gue cuma ada 2 sekarang, punya 2. Bakal gue giveaway 1 deh, ntar gue giveaway. Ntar bro, ntar kalau gue pulang, insya Allah gue pulang ke Indonesia tahun depan pas lebaran, ntar gue giveaway insya Allah. Oke, lu ingetin gue terus, oke? Akhors Khoiri, kapan subscriber channel Akhors Khoiri? Subscribe. Gue subscribe channel lu, oke? Akhos Khoiri, subscribe semuanya, oke? Oke, dari Gilbert Susanto 21, Bang Bayu, Hot Wheel kesukaan Bang Bayu apa? Cie, Hot Wheel kesukaan gue, kesukaan gue, fokusan gue nih. Gue sukanya itu Datsun. Cie, Datsun nih bro. Berbagai macam Datsun, Datsun 510, Datsun 240Z, Moza pun Datsun Wagon, Datsun Pickup juga, semua Datsun, gua sikat Datsun semuanya. Sama gue itu senang mobil Ferrari yang vintage gitu, yang lama-lama gitu. Khususnya itu gue suka gitu yang pintu-pintu yang bisa kebuka atau bagasi yang bisa kebuka gitu, sama red line gue suka juga. Terus gue ngumpulin juga itu red drag bus, gue ngumpulin juga. Terus gue ngumpulin juga segala macamnya red line. Terus gue ngumpulin juga yang nggak gue kumpulin bro, itu mobilnya Amerika. Gue nggak kumpulin, nggak tahu kenapa gue bro, karena gue di Amerika sini. Terus juga gue nggak ngumpulin apa ya, gue nggak ngumpulin mobil-mobil fantasy car gitu, gue nggak ngumpulin. Kayaknya itu bro. Dari Putra Rio, cerita suka dukanya di USA bosku, sehat terus keluarga di sana, amin ya rohman. Suka dukanya di Amerika sini, pulang lu kalau ke Indonesia cuma bisa setahun sekali, kecuali lu itu orang kaya luar biasa bro. Kalau orang kayak gua gini setahun sekali juga udah syukur, alhamdulillah. Terus di Amerika gini semuanya lu harus kerjain sendiri karena segala macamnya mahal. Lu harus nggak ada pembantu di sini, lu kerjain semua, lu beresin rumah semua dan segala macamnya semua. Terus satu lagi apa ya? Yang lainnya enak bro, kita buat enak aja di Amerika. Enak, makanya lu pindah ke sini aja. Dari Dwi Darwans, oke. Bisa open just tip nggak bro? Just tip itu jasa titip ya bro.
Nah itu ya bro, gue bener nih, gue bener-bener kepikiran mau jasa titip gitu di Amerika sini. Cuma lu kalau yang pada kenal tahu nih semuanya yang lagi nonton gue sekarang, kalau tahu apa aja just tip yang murah, yang harganya itu terjangkau gitu, kasih tau gue bro. DM gue atau email gue, di email gue yang ada email gue di description, kasih tau gue, jadi kita bisa kayak bekerja sama, dan apa aja yang mau lu titip bakal gue kirim. Karena sekarang tuh kalau lu mau nitip gue sekarang itu ongkirnya aja itu udah $30 bro ke Indonesia. Ongkir $30. Lu kalau beli Hot Wheels harga $1, ongkir $30, gimana, mau nggak bro? Jadi masih gue pikirin gue bakalan just tip, tapi kasih tau gue apa jasa penitipan yang paling keren di Indonesia untuk ke Amerika Indonesia kayak gitu, kasih tau gue. Dari Wildan Hava, abang dulu kuliah ambil jurusan apa bang? Udah jawab tadi, jurusan telecommunication elektro telecommunication di ST Telkom Bandung. Halo anak ST Telkom Bandung, apa kabar semuanya? Saya Sadayana. Apa lagu, lupa bahasa Bandung. Bilo dari Uda High Camp 2308. Bilo dah pulang ke kampung dah. Main-main gila sabuk tinggi dah. Okey dah beko lah pulang. Pulang kampung beko. Beko bersobok dah. Jangan lupa bersobok. Jangan pai-pai kama beko bersobok dah. Bersobok beko, okey. Oke, Rafael Marcelino, apa sih suka duka jadi YouTuber om? Suka duka dari YouTuber itu banyak sukanya bro ya. Suka duka dari YouTuber, tapi duka itu paling saking lu sukanya lu gitu ngedit video, ngambil video dan segala macem gitu. Jadi sampai lu itu kayak lupa waktu gitu, dan tidur lu kurang gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Karena gue kan kerja gue itu dari pagi sampai sore gitu biasanya kalau kerja pagi. Jadi kalau gue ngedit video sampai kemalaman banget, sampai kelupaan gitu bro. Jadi pagi tuh gue suka ngantuk gitu. Gue suka ngantuk, terus juga di kantor gue nguap-nguap kayak gitu. Jadi itulah mungkin dukanya. Yang lainnya kalau di Amerika lu kalau mau ngevlog nggak masalah, asal kalau seandainya orang yang lu videoin gitu nggak seneng gitu, dia videonya ada masuk di situ dia bilang, why you taking my picture, why you taking my video? I mean, and after that you have to ask them permission. Hey, is it okay for you if I put your video on YouTube? Kata, oh no, don't put my video on YouTube. Jadi lu jangan masukin video ke YouTube bro. Jadi yang lainnya aman-aman aja sih bro. Oke. Dari M Iqbal Fikri, yang DM jadi pertanyaan dong bang. Waduh, ntar gue balas DM lu bro. Oke bro, pas. Oke. Dari Muhammad Iksan 19, kira habis waktu berapa jam om ngedit video? Ada editor om? Nggak ada bro, gue masih edit video sendiri. Nih gue ngedit video di sini nih. Oke, gue liatin video gue. Ngedit video gue di sini. Ini laptop gue, di laptop MacBook. Jadi gue ngeditnya itu pakai Final Cut Pro bro. Tuh lihat footage-nya gue tuh. Jadi nah gitu bro. Jadi gue ngeditnya sendirian masih bro ya. Kalau misalnya ada editor kasih tau gue bro. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada editor jadi waktu gue bisa efektif juga gitu. Kasih tau gue bro, gimana sih pakai editor gitu caranya. Yang pasti gue kalau ngedit satu video dulu gitu yang lama gitu ya, awal-awal gue nge-YouTube, gue ngedit video, gue seriusan nih ngedit video sampai 5 jam. Akhirnya sekarang gue cari kayak shortcutnya, gue masukin kayak edit videonya itu, gue masukin ke template, udah pokoknya udah ngerti lah. Jadi satu video rata-rata gue ngedit kayak 2 jam gitu. Jadi 2 jam sampai 3 jam lah. Jadi gue makanya ngedit video gitu masukinnya itu kayak every other day gitu. Jadi kayak setiap 2 hari sekali. Oke. Kalau misalnya ada editor gue bisa kayak Atta Halilintar gitu, bisa kayak 2 kali sehari gitu bro. Mungkin. Oke. Saudi Salman, bro kalau di Amerika bro ada jangka waktu tinggalnya nggak? Jadi
kebetulan gue di sini di Amerika dulu kan gue itu visa gue H1B. H1B itu visa kerja. Visa kerja itu jangka waktunya 6 tahun bro. Cuman dari H1B gitu lu bisa convert. Habis itu alhamdulillah bro ya, gue udah convert ke green card. Kalau green card itu adalah kayak permanent resident gitu. Jadi lu tinggal di Amerika situ, di sini itu permanent residentnya bisa di renew setiap 10 tahun. Jadi gua unlimited mau tinggal kapan aja di Amerika. Ayo kesini bro, ayo mari kesini ya, bareng kita. Oke, dari Inong NS, review motor Harley Kang. Pengen banget gue review motor Harley. Cuman motor Harley itu biasanya yang nyetirnya itu kumisnya panjang-panjang bro. Terus tatonya banyakan. Jadi gue harus permisi dulu gitu. Kalau enggak gue ketakutan juga gitu ya. Alright, sampai capek kita ya. Kita pokoknya video sampai capek bro. Rivaldi PRTMA Pratama mungkin ya. Sebagai muslim di Amerika pernah ngalamin hal yang rasis nggak bang? Rasis nggak gue ya? Kayaknya nggak pernah gue nyobain rasis bro di sini bro. Cuman istri gue sih katanya istri gue pernah pergi ke suatu tempat gitu, diliatin gitu kayak sinis gitu, diliatin sinis gitu. Tapi nggak masalah sih, karena gue itu sekarang tinggalnya di California. California itu tempat yang open banget. Di sini Muslim itu sangat dihargai sekali. Berbagai macam suku di sini ada semuanya. Jadi di sini semuanya orang welcome. Nggak tahu kalau lo itu tinggal kayak di tengah-tengahnya Amerika yang imigrannya nggak banyak. Cuman gue itu nggak ada rasis di sini, alhamdulillah. Dan welcome to Amerika. Oke, lu kesini aja bro. Oke, dari Afharis, tolong bener-bener dijawab bro. Gue jawab bro. Di pasar lo sana banyak yang jual kaset pita nggak bro? Nggak usah di pasar lo bro, ada juga di toko buku bekas ada yang jual kaset pita. Banyak bro, banyak banget. Harganya kisaran berapa? Harganya murah bro. Rasa gue sih harganya kayak di bawah $5 kayak gitulah rasa gue. Harus gue cek lagi. Gue belum pernah ngecek, cuman murah banget. Kalau bisa diselipin salah satu video bro yang jual kaset pita resmi cuma sebentar. Oke, ntar gue masukin ya video yang pita. Lu mau dengerin lagu pita berapa nih? Mungkin koleksi kali bro ya. Oke, ntar gue kasih tahu. Ada sih footage-nya, ntar gue liatin malu. Oke. Dari Ahmad Sayuti, prospek kerja di bidang IT kira-kira apa yang diminta sekarang bro? Oke, di bidang IT kalau lu itu sekarang baru nginjak ke bidang IT dan lu tuh mau fleksibel, lu tuh coba lihat jadi data science. Data scientist, oke? Itu data scientist itu kebutuhan sama engineer lebih banyak kebutuhan, jadi lu itu kayak susah nganggurnya. Ini video gue udah mau mati bro ya, baterainya udah mau mati, kita udah mau 30 menit juga. Jadi kalau mau habis gue bilang thank you so much. Oke, tuh kan habis bro baterai gue bro. Aduh, udah 30 menit juga kita bro, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Gue minta maaf bro kalau gue jawab semuanya, mungkin bisa sampai pagi. Cuman bakalan gue selipin nih jawabannya ke video-video gue sebelumnya lagi. Berikutnya maksud gue. Gue udah teler bro sekarang. Kalau lo lihat nih jam nih, udah jam berapa tuh? Udah jam 4 bro, udah jam 4 dikit lagi mau sholat subuh. Jadi oke bro. Tapi ada satu pertanyaan yang keren bro, di sini. Apa tadi? Nih dari Avian VX. Oke. Bang, kasih motivasi dong supaya bisa terwujud nih nyusul om di Amerika. Oke. Jadi motivasi gua kalau lu itu mau kerja ke luar negeri ataupun mau apapun itu bro, coba lu itu belajar baik-baik, cari nilai lu itu yang paling tinggi sedunia. Lu itu jadi orang yang paling setidaknya jadi orang yang paling menonjol di kelas lu, dan lu itu harus belajar baik-baik. Coba cari pengalaman kerja yang banyak, dan juga coba lamar terus kerja ke luar negeri. Jangan banyakin main bro, jangan banyakin main game, gue serius.
jangan banyakin apa ya, jangan terlampau banyak buang-buang duit di diecast. Gue serius juga bro, walaupun gue diecaster juga. Dan doa terus, sedekah, dan juga berbakti sama orang tua lu, sama ibu bapak lu, berbakti terus dan doa. Dan gak selamanya di Amerika itu yang terbaik, mau di mana aja yang terbaik bro. Mau lu itu Indonesia, mau itu di kampung lu, mau di mana aja, semuanya itu terbaik. Amerika bukannya kayak apa ya, bukannya kayak mesti cita-cita, mesti kesini, mesti kayak enggak. Cita-cita ada yang terbaik aja, di mana lu dapet yang terbaik aja, dan terus berusaha terus, lu pasti bisa, yakin lu pasti bisa bro. Oke, thank you so much semuanya, dan terima kasih udah 100.000 subscriber kita bro. Ini pencapaian lu semua bro, bukan pencapaian gua, karena kita semua udah family banget. Udah 2,5 tahun kita bareng-bareng kayak gini terus. Gua ngomong di video-video kayak gini udah 2,5 tahun bro. Dan thank you so much semuanya. Gua kangen banget pengen ketemu malu semua bro di Indonesia ntar, mudah-mudahan. Dan doain bisa sampai 1 juta subscriber kita ya, dan terus oke. Thank you so much semuanya. Maaf kalau misalnya gua ada salah-salah selama ini, selama 100.000 subscriber, selama pencapaian kita ini. Dan lu luar biasa mantep bro. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.